Bukane aku ki arep ngomong ke wong lho ya. Ning kampung sebelah kuwi ana primadona anyar. Kok wis do digandrungi sak kampung ngono kuwi lho. Jenenge iki Deng Roro. Nek dheweke iki nganggo susuk ngono. Ora kok Bu, aurane iki positif ngono lho. Kulite iki coklat mateng. Rencanane arep mlebu ning kampung-kampung. Dadi wong ki mbok sing solutif ngono lho Bu. Ana informasine nang Facebook barang ki lho. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam Patunggilan. Hari ini kembali kita bertemu di dalam Sapa Pagi. Kita bersyukur kita kembali dipertemukan untuk merenung sejenak akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baru saja kita melihat tayangan singkat tentang seorang tokoh yang fenomenal. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Butejo? Butejo dengan karakternya yang kuat, yang dikenal sebagai seseorang yang suka gibah atau suka bergosip. Lalu apa sebenarnya gibah itu? Gibah artinya mempergunjingkan orang lain. Dan apa yang dipergunjingkan? Bisa apa saja? Bisa perilakunya, bisa kebiasaannya, bisa penampilannya, bisa aibnya. Apa saja bisa menjadi materi dari bergibah. Lalu apa masalahnya dengan gibah atau bergosip? Masalahnya adalah arah perbincangan yang biasanya lebih menguliti atau membuka sisi kehidupan orang lain bukan dalam rangka membangun, namun justru untuk menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Bisa saja yang dipaparkan adalah fakta atau bahkan juga cerita yang mengada-ada. Adakah keuntungan gibah? Hampir tidak ada. Justru merugikan diri kita sendiri. Mengapa? Karena bergibah akan menjadikan kita lebih senang, lebih fokus untuk melihat keberadaan orang lain, terlebih keburukan orang lain daripada keburukan diri kita sendiri. Mari kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dalam firman Tuhan ini, selumbar di mata saudara kita seringkali nampak jelas, nampak gede. Padahal selumbar dalam bahasa aslinya adalah karfos, barang-barang yang cilik, tipis, seperti ranting-ranting kering, serpihan jerami, sehelai bulu, sehelai rambut itu nampak. Balok adalah benda-benda bervolume, benda-benda yang gede, yang besar, yang sesungguhnya dari jarak jauh pun seharusnya nampak, namun tidak nampak. Mengapa? Karena seringkali diabaikan, tidak menjadi fokus kehidupan kita, tidak tersentuh, bahkan tersimpan rapi. Tersimpan kalau baik tidak apa-apa, tetapi keburukan di dalam diri kita yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam firman hari ini mengingatkan kita terutama di ayat yang ke-5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mari bersama fokuslah ke dalam diri kita. Marilah mengeluarkan balok yang merupakan kelemahan kekurangan kita untuk kemudian kita perbaiki. Sebab ada banyak orang sebenarnya justru lebih mengenal orang lain daripada dirinya sendiri.
tidak fair melihat keberadaan dirinya sendiri. Nek wong liya digolek-goleki salai. Tapi kalau diri sendiri justru ditutup-tutupi supaya diri kita terlihat apik ketok apik, gak ono cacate, gak ono salai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita masuk dalam pekan suci di hari yang kedua dengan komitmen bersama tarak atau pantang bergibah, bergosip. Kita akan masuk ke dalam sisi introspeksi diri kita masing-masing. Mari bersama kita metani awake dhewe dan memperbaikinya. Mari kita lakukan bersama-sama mengeluarkan balok-balok di mata kita. Mari kita melihat opo to kurangku, endi to sisi kehidupanku yang harus aku benahi, harus aku perbaiki. Sisi kasihku, sisi pengampunanku, sisi dermaku, atau sisi yang mana? Mari bersama-sama kita justru lebih fokus ke dalam diri kita masing-masing. Niscaya kalau kita mampu untuk melakukannya, hidup kita akan terasa lebih enteng. Karena momotan itu berubah menjadi berkah. Sebab kita mau diperbaharui dari hari ke hari, semakin berkenan di hadapannya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh baik, meneladankan hidup baik, nasihat-nasihat baik di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima pagi ini. Bersama-sama dengan warga jemaat GKJW Manuan hari ini, kami berpantang untuk bergosip, bergibah, dan lebih fokus melihat keberadaan diri kami, metani keberadaan, kekurangan, kelemahan diri kami, sehingga kami juga dimampukan untuk dapat memperbaharuinya dari hari ke hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, tuntunanmu senantiasa yang kami rindukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Penuntun kehidupan kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Sapa Pagi kita saat ini selamat beraktivitas, selamat memasuki pekan suci. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.